PGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. PGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gen Z dan milenial. Salam sip punya. Planning well, living well. Guys, kali ini kita akan bahas sedikit lebih dalam mengenai reksadana ya. Reksadana itu pasti kalian sudah pernah dengar ya. Secara garis besar terbagi atas 4 aset kelas. Secara garis besar dari segi klasifikasinya. Pertama, reksadana pasar uang. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Ketiga, reksadana campuran. Dan keempat, reksadana saham. Dari aset kelas itu makin ke atas sampai ke reksadana saham, itu resiko semakin besar, tapi potensi imbal hasilnya juga semakin besar. Jadi high risk, high return. Itu sangat terlihat jelas di reksadana. Reksadana pasar uang isinya adalah 100% di efek pasar uang. Deposito, ya, obligasi yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Ya kan? Lalu deposito berjangka, SBI juga masuk di dalamnya, Sertifikat Bank Indonesia, ya, yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Nah, karena isi reksadana itu seperti tadi, dia akan punya imbal hasil minimal sama dengan deposito, tapi rata-rata sedikit di atas deposito. Dan otomatis resikonya paling kecil dari kategori efek reksadana tersebut, ya, dari 4 kelas tadi. Karena komposisi seperti itu, kita pemakaiannya, tujuan investasi kita tidak lebih dari 1 tahun. Dan kita boleh tempatkan di reksadana pasar uang. Oke? Kondisinya seperti itu. Semoga bisa menjelaskan ya. Lalu di atas itu ada reksadana pendapatan tetap. Itu adalah dia dengan komposisi isinya atau portofolionya itu 80% diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap. Instrumen pendapatan tetap tadi yang seperti di reksadana pasar uang, tapi ada juga obligasi yang di atas 1 tahun. Ya. Nah, 80%, minimal 80%. Nah, kalau dia pas 80% berarti masih ada 20%. 20% itu ditempatkan pada instrumen pasar uang atau aset liquid lainnya, deposito, dan lain-lainnya. Jadi, 80% pada obligasi, misalnya yang di atas 1 tahun, kalau yang 20% instrumen pasar uang. Ya, jadi, kalau ada reksadana pendapatan tetap menempatkan asetnya atau portofolionya di atas 20% di instrumen pendapatan tetap, itu dia sudah melanggar aturan yang diizinkan oleh OJK. Reksadana itu pasti akan ditegur. Nah, seperti itu. Di atas reksadana pendapatan tetap ada reksadana campuran. Nah, kalau campuran itu dia bebas-bebas aja ya. Jadi namanya juga campuran ya. Antara saham dan obligasi serta pasar uang mereka bisa campur. Jadi si pengelola reksadana lebih fleksibel untuk membeli obligasi, untuk membeli saham ataupun instrumen pasar uang. Dia lebih fleksibel tergantung situasi dan kompetensi dari masing-masing manajer investasi. Yang penting dia bebas, komposisi tersebut bisa diatur sesuai apa yang diinginkan. Biasanya dan harusnya pada saat sebelum launching ada prospektus yang menjelaskan bahwa reksadana A akan maksimal di saham 90%, ya kan? Misalnya seperti itu. Obligasi minimal 10% dan seterusnya. Juga di pasar uang. Jadi dia bisa mengcombine itu. Tujuannya ketika pasar modal sedang baik, ekuitas atau saham sedang baik, si pengelola reksadana akan mengambil saham lebih banyak supaya pertumbuhannya bisa optimal. Atau NAB-nya, nilai aktiva bersihnya, bisa bertumbuh dengan baik. Nah, seperti itu. Dan sebaliknya, ketika ternyata saham sangat bergejolak karena ada perang dan seterusnya, seperti yang kemarin itu, maka dia akan ambil di efek obligasi yang aman, misalnya obligasi pemerintah atau obligasi korporasi atau swasta, ya, gitu ya. Nah, sisanya ditaruh di pasar uang. Itu suka-sukanya manajer investasi tersebut. Dengan karakteristik seperti ini, reksadana campuran bisa kita pakai untuk time frame investasi selama 3-5 tahun. Oh iya, tadi reksadana pendapatan tetap itu sebelumnya
time frame-nya antara 1 sampai 3 tahun, ya. Campuran 3 sampai 5 tahun. Nah, di atas itu ada reksadana saham yang sangat bergejolak ketika bursa saham sedang istilahnya naik terus, atau kalau istilah di pasar saham itu adalah bull, itu kan ya tanduk sapi ya. Bullish. Sapi itu kalau nyeruduk dari bawah ke atas, berarti dia posisinya sedang naik. Tetapi kalau sedang bearish itu beruang ya. Beruang selalu mencakar dari atas ke bawah. Jadi kalau sedang bearish itu adalah pasar saham sedang turun. Ketika tendensi tren pasar saham sedang bullish, maka manajer investasi akan mengambil saham-saham yang potensi, ya, yang punya likuiditas tinggi dan punya return tinggi serta kapitalisasi pasar besar. Sehingga potensi reksadana itu tumbuh jauh di atas reksadana campuran, sangat mungkin terjadi pada kondisi itu. Nah, untuk itu reksadana saham dipakai untuk penggunaan di atas 5 tahun.